pas proses itu kan pasti ada momen dimana kita nangis. Nangis sampai stres. Gua pun gitu. nangis waktu itu. Jujur. Jadi bukan karena sakit hati juga sih, malu juga sama tetangga kan. Nikah nggak jadi gitu kan. Dasarnya hubungan itu kan kepercayaan ya. Kalau kita udah nggak percaya, ya untuk apa kita jalan hubungan gitu. Halo Ri, apa kabar? Baik. Waduh ya, jarang-jarang gue podcast sama cewek cakep kayak gini tau. Masa gombal. Yang biasa gue sama Santoso Brothers, sekarang gue pengen podcast sendiri. Dan kali ini gue ada Riri. Ini adalah seorang teman yang baru kenal 1-2 minggu ke belakang ya. Iya betul. Gue kenal itu gara-gara perantara dari Abah. Betul. Nah setelah itu kita ngobrol masalah banyak banget ya, terutama kita ngobrolin masalah hal-hal yang berbau tentang cinta. Basically kita punya salah satu sisi kita punya salah satu sisi traumatik akan percintaan dan ternyata kurang lebihnya sama, yaitu tentang ditinggal nikah. Gua kira perasaan kayak semacamnya ditinggal nikah atau semacam perasaannya patah hati terbesar itu cuma dialami sama cewek loh. Ternyata cowok juga ya? Ya, karena kan setiap manusia punya perasaan. Even kita cuman ya galaunya kan beda-beda nih. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi setiap orang pasti ngerasain lah yang namanya patah hati itu kayak apa. Oke, nah kalau yang gue lihat lu cewek strong banget gitu. Lu masih bisa hidup sendiri tanpa bergantung sama orang lain gitu kan. Dan basically lu emang se-strong itu apa? Atau lu berusaha tegar? Ya ada rahasia lucu sih sebenarnya. Apa tuh? Kalau misalkan selama ini sih sebenarnya kalau orang lihat ya mungkin gue sekuat itu ya. Tapi ternyata enggak. Oke. Yang lu tutupin apa? Ya semuanya sih. Maksudnya gue nggak pernah bisa nampilin masalah gue di depan orang lain. Gue nggak bisa kayak nangis di depan orang lain, itu emang nggak pernah bisa. Tapi ketika gue sendirian ya semua masalah bakalan keluar dan pasti berantakan. Oke, berarti istilahnya lu selalu menutupi ketika ada orang lain yang ada orang lain yang kepo tentang masa lalu dan lu selalu bisa menutupi itu. Iya, karena gue nggak bisa sembarangan juga cerita. Harus ada gimana ya, orang yang benar-benar bisa gue percaya. Karena sedikit banyak gue tuh kena kayak apa ya, semacam kayak krisis kepercayaan gitu loh sama orang lain. Nah betul. Jadi nggak semua orang bisa tahu cerita tentang gue gitu, yang sebenar-benarnya, yang semuanya gitu. Nah berarti ini ada sisi trauma di masalah percintaan. Banyak ya. Gue pengen tahu lu udah berapa kali mengalami patah hati? Ya kalau ya sebenarnya sih nggak nyampe 10 kali ya. Cuman beberapa kali itu yang benar-benar bikin kayak gimana ya, kayak mungkin buat orang lain tuh biasa, menurut gue enggak gitu. Yang benar-benar bikin gue tuh sampai nggak mengenali diri sendiri. Gue sempet hilang jati diri loh sebenarnya. Jadi kayak gue tuh bingung gue tuh orang yang seperti apa, karena selama hubungan itu gue dikontrol kayak posesif lah. Nah, ex lu posesif banget lah ya. Dibilang posesif sih enggak ya, cuman dia membatasi apa yang biasa gue lakukan. Atau dia menyuruh lu jadi satpam. Nah, apa-apa laporan. Mbak, betul. Ya kan? Gue pernah di posisi itu. Sampai disadap. Itu jago banget sih bos, asli. Sampai gue kerja partner sama cewek juga dicariin, diteleponin, sampai HP-nya gue matiin itu. Betul. Jadi kita sampai nggak punya ruang pribadi untuk diri sendiri. Kadang kan kita butuh ya ruang pribadi yang emang semua orang tuh nggak perlu tahu. Nah, yang sampai keluarga pun nggak perlu tahu ya harusnya gitu. Tapi ya itu ruang yang itu tuh dibatasi, yang benar-benar dihancurin sama dia, yang bikin dunia kita tuh ya semuanya tentang dia gitu. Oh, berarti gimana pun caranya, walaupun status lu masih waktu itu pacaran ya? Nah, betul. Tapi kayak sudah berasa istri ya? Nah iya, karena sampai email pun disadap. Asli? Iya. Parah? Satu handphone loh. Wow, itu bener-bener udah nyampe ke dasar info sih. Ya. Iya, karena kan ketika media sosial lu let's say ngerubah password gitu kan, itu bisa dirubah lagi melalui email lu sih. Iya betul. Itu parah banget. Berarti untuk celah komunikasi lu sama teman-teman lu yang lain udah bener-bener nggak ada ya? Nggak ada, karena kayak apa ya, history kita kan di email ada ya, history kemana kita pergi apa gitu tuh sampai dicek gitu loh. Asli? Betul. Wow. Ya makanya
maksudnya ya hal-hal kayak gitu ya mungkin untuk beberapa orang itu menyenangkan ya. Tapi menurut gue enggak. Gue tipe orang yang sebenarnya lebih suka dibebaskan gitu. Maksudnya dibebaskan dalam artian gue dikasih kebebasan, tapi gue bakal jaga kepercayaan gitu. Oke, besok lu kerjaan apa? Kerjaan yang apa nih? Ya kerjaan, aduh. Apa kerjaannya sekarang lagi lu jalanin atau ketika waktu itu lagi jalanin? Oh ya kerjaan gue sama sih kayak dulu gitu. Apa tuh? Marketing. Wah, apalagi marketing tuh itu susah banget. Apalagi kan marketing punya banyak relasi. Nah, itu dan dia. nggak cuma satu gender. Nah, ini pernah gue alamin dulu di medio tahun 2014 sampai 17 kalau nggak salah. Jadi kan basically gue penyiar MC gitu kan. Lingkungan gue juga banyak banget tuh, ada cewek, apalagi cewek cakep-cakep kan. Iya betul. Cewek cakep-cakep, bodinya bagus, bening-bening gitu ya. Dianya cemburu. Jadi sampai ngebatasin kayak gue nggak boleh komunikasi which is sama partner MC gue, partner siaran gue. Kita jalan satu motor aja, men, cemburu. Satu mobil cemburu asli. Padahal nggak apa-apain ya. Seposesif itu. Padahal kan yang lainnya tuh ada tim-tim dari IO gitu. Ya sebenarnya gini ya, kalau untuk semua sih entah cewek atau cowok itu cemburu tuh sebenarnya ya nggak masalah sih, tapi seharusnya kan ada gimana ya, ada batasannya lah. Iya, nggak gitu. usah lebay lah. Nah kalau kayak gitu kan sudah membatasi kayak diri kita sendiri gitu. Nah ini kita berarti lagi ngomongin tentang posesif. Nah menurut lo posesif apa sih? Posesif apa ya? Ya menurut gue posesif itu sesuatu hal yang nggak perlu ada di hubungan sih sebenarnya. Ya maksudnya gini ya, kita boleh ada perasaan ketakutan untuk ditinggalkan atau apa, tapi kan dasarnya hubungan itu kan kepercayaan ya. Kalau kita udah nggak percaya, ya untuk apa kita jalan hubungan gitu. Jadi menurut gue sendiri nih posesif itu nggak perlu ya, maksudnya nggak terlalu dibutuhkan. Jangan terlalu lebay lah. Nah boleh sesekali, kayak misalkan kita sudah di luar jalur ya, dalam artian kayak kita melakukan hal-hal yang bisa menyakiti pasangan, misalkan selingkuh. Nah diposesifin wajar. Tapi kalau misalkan ya hanya untuk sekedar bekerja, itu kan itu di luar ruang hubungan pribadi ya. Seharusnya nggak boleh kayak gitu. Itulah kenapa Tulus menciptakan lagu Ruang Sendiri. Bagi melihatmu. Oh nggak tahu gue. Nanti ada itu untuk pasangan-pasangan yang diposesifin sih. Tapi gue pernah ada di posisi gue diposesifin, and then gue ngeposesifin orang. Dan akhirnya sekarang gue kayak gue tau apa yang harus gue lakukan gitu. Nah, lu pernah nggak nanya alasan ke ex lu kenapa lu diposesifin? Katanya karena gue terlalu friendly, jadi gue nggak bisa membedakan sikap gue ke teman sama ke pasangan. Padahal sebenarnya ya gue lebih menghargai pasangan ketimbang teman. Contohnya? Misalkan ya, kayak gue ada janji di sama temen, tapi tiba-tiba cowok gue yang kayak pengen ketemu banget nih hari ini, gue tuh malah ngorbanin temen gue gitu, ditelat-telatin lah, atau emang sampai nggak datang sama sekali demi dia doang gitu. Bahkan kalau misalkan pun di waktu yang bersamaan suruh milih antara teman atau pasangan, gue sebutin itu gitu, gue milih pasangan gitu, tapi dia nggak ngeliat itu. Jadi gue dianggapnya kayak ya karena gue terlalu gampang untuk dekat sama orang, berpikir kayak mungkin celah selingkuhnya lebih gampang gitu. Dunia marketing mah biasa kayak gitu. Ya kan dunia dia sama dunia gue beda kerjaannya gitu. Oh emang profesinya apa waktu itu? Dia kayak ya usaha sendiri sih, jadi mungkin celah untuk ketemu orangnya sangat-sangat mungkin circle-nya tidak seluas lu yang marketing gitu ya, yang bisa satu waktu ini ketemu sama orang-orang baru. Dan anak marketing gimana caranya lu harus bisa SKSD. Nah benar. Harus bisa akrab gitu ya. Ya nggak tahu malu lah intinya gitu. Nggak tahu malu lah ya. Oke, berarti lu hubungan berapa lama? Ya yang mana dulu nih? Gue jadi gini loh, ada beberapa mantan tuh case-nya beda-beda gitu, tapi berakhir dengan hal yang sama. Itu diselingkuhin ya. Paling lama berapa? 3 tahun. 3 tahun. Paling sebentar? 1 tahun setengah. Setahun setengah aja. Oke, berarti ini sangat menarik sekali sih ketika lu ngejalin satu hubungan, berapapun jangka waktunya, berkesudahan dengan cara yang sama. Iya. Dan itu selalu sih gue selalu tanya sebelum putus, kesalahan gue di mana sih gitu. Maksudnya sedangkan kalau misalkan kita ada hubungan itu kan dijalani dengan 2 orang ya. Kalau misalkan ada kekurangan seenggaknya harusnya bilang. Kenapa harus mencari di pasangan lain gitu atau di orang lain gitu kan. Tapi ternyata itu nggak berlaku untuk cowok-cowok yang mungkin belum dewasa menurut gua gitu kan, karena diskusi itu nggak akan nyampe sih. Iya jelas.
Ya karena kan dalam menjalin sebuah hubungan harus ada chemistry ya. Nah betul. Visinya harus sama gitu kan. Itulah kenapa gue lebih senang ketemu orang tuh ngobrol dulu gitu. Nggak lewat chat, nggak flirting yang tai kucing gitu loh. Ya kan kadang-kala misalkan di chat kita bisa aja sosokan romantis, sosokan ghosting gitu kan. Tapi ketika ketemu kok gini gitu. Kok nggak nyambung? Kadang ada juga orang yang asik banget di chat ya. Ketika ketemu ternyata garing banget gitu. Garing banget. Jadi kita kayak chattingan sama orang yang berbeda ya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Wah pernah gua. Perasaan kok lu di chat asik banget, tapi ketika pas ketemu ngobrol langsung kok kayaknya lo kikuk sih. Iya benar gitu. benar. Bukannya gue ini ya, tapi basically gue ketika ingin menjalin sebuah hubungan gue harus ngobrol dulu sih, biar tahu dia tingkat visinya sama kayak gue atau enggak gitu. Sebenarnya kita bisa ngorek seseorang ya, mungkin kalau marketing juga mungkin bakal paham sih dari cara kita ngobrol atau dari cara isi pembicaraan kita mengarah kemana juga pasti kita tahu karakter orang tuh seperti apa. Seperti apa ya? Oke, nah kalau bisa dibilang lu sekarang ini punya sisi trauma terbesar nggak gitu? Karena kan gue punya, pasti setiap orang punya dong. Pasti. Apalagi mungkin status lu sekarang apa? Single ya? Waduh. Instagramnya ada di bawah ya nanti ya. Oke, lu tuh single? Single. Oke. Single berarti lu udah single berapa lama? Udah 1,5 tahun. Ini single terlama gue sih sebenarnya. Maksudnya sebelumnya nggak selama ini sih. Paling ya skip beberapa bulan gue udah healingnya udah cepat gitu. Tapi hubungan yang terakhir ini yang menurut gue benar-benar bikin gue stres banget sih gitu. Mungkin bagi dia sih ya ini hubungan yang biasa ya, hubungan biasa berakhir gitu. Tapi menurut gue hubungan yang terakhir ini nih benar-benar deh. Kenapa tuh? Jadi gue udah sempat mau ada, maksudnya udah jenjangnya lebih serius mungkin ya karena itu juga. Jadi kita udah yang sedekat itu dan udah merencanakan untuk menikah waktu itu. Dan finally berakhir sama. Sama. Lu diselingkuhin? Iya betul. Parah sih asli. Ya maksudnya ini sedikit cerita aja ya. Gue sampai yang sepositif thinking itu loh sama dia. Pagi-pagi ngejemput dia di kosan cewek, dia tidur di kosan cewek. Dan di situ gue tuh mencoba untuk positive ya sudah thinking. Ya mungkin itu temennya, itu mungkin cara bergaulnya seperti itu dan gue percaya cowok gue nggak akan ngapa-ngapain. Padahal ternyata setelah gue korek itu cewek ternyata ya track recordnya ya cewek ya? Begitulah. Aduh itu sakit banget sih. Apalagi statusnya lu mungkin sudah merencanakan sesuatu yang besar untuk memulai kehidupan baru ya. Nah betul. Jadi maksudnya benar-benar di tahap yang benar-benar serius lah ya. Maksudnya mungkin sebelumnya gue menjalin hubungan memang serius, tapi setelah sama dia tuh ya lebih serius lagi gitu. Ya itulah yang gue bilang titik dimana gue sampai kehilangan jati diri karena gue berusaha kayak memenuhi ekspektasi dia. Gue harus jadi cewek yang seperti apa. Gue dibatasi. Ya banyak hal lah gitu. Banyak hal dan itulah kenapa lu sampai sekarang masih ngerasa nyaman sendiri ya. Ya betul. Ya karena artinya dengan traumatik lu yang seperti itu, lu punya ini enggak sih? Akhir lu jadi picky sama ntar calon pasangan lu lebih memilih gitu. Kalau memilih pasti ya. Jadi maksudnya gini. Tapi memilihnya tuh secara nggak sadar ya. Kita ketika udah menemukan orang yang menurut kita tepat banget dan ternyata gagal. Setelah itu tuh pasti kita mikir standar kita untuk pasangan tuh beda. Makin tinggi nggak sih gitu. Ibarat kata seleksinya lebih ketat. Ya, benar. Lebih ketat. Misalnya kayak kadang kita ketemu orang baik tapi setelah dilihat kayaknya enggak deh gitu. Kadang ya gitulah. Oke, berarti lu sampai sekarang udah bisa dikatakan move on belum? Jadi sebenarnya gini ya, dari awal itu susah move onnya ini bukan karena orangnya. Karena? Sebenarnya, tapi karena perasaan itu yang gue nggak mau ngulangin lagi, ngerti nggak sih? Rasa takut ditinggal. Akhirnya ada semacam luka yang ngebekas gitu ya. Apakah ini akan berakhiran sama? Nah, jadi ataukah dia seseorang yang berbeda? Nah itu, jadi sebenarnya kalau dibilang lo gagal move on deh sama mantan lo kayaknya gitu, bukan. Karena ketika gue ketemu lagi sama mantan gue itu yang pernah nyakitin gue itu, ya perasaan gue udah hambar, udah biasa aja. Cuman masalahnya yang bikin gue nggak bisa nerima orang baru itu justru ya karena itu loh, perasaan yang takut ditinggalin, takut lagi dibikin kayak kemarin gitu. Karena healingnya nggak sebentar, soalnya sampai sekarang masih proses sih sebenarnya. Oke, ngomongin masalah healing, stress release lu apa?
Liburan kah, vacation, atau lu ngelakuin hal-hal yang karena kan sebelumnya lu di inilah di posesifin ya. Apa kalau melakukan hal-hal yang sebelumnya dikekang atau Ya gimana? bisa jadi sih. Jadi pas proses itu kan pasti ada momen dimana kita nangis, nangis sampai stres. Gua pun gitu. nangis waktu itu. Jujur. Jadi bukan karena sakit hati juga sih, malu juga sama tetangga kan, menikah nggak jadi gitu kan. Bukan cuma sama tetangga juga Sama keluarga sih. Yang sih. paling beban adalah sama keluarga Nah, gitu kan, betul. ketika sudah dikenalkan dan ternyata kita memilih jalur yang berbeda and then kita berpisah gitu ya. Betul. Cuman ya yang awal dilakuin ya pasti nangis lah ya. Berbulan-bulan itu Normal. ya nangis gitu. Tapi setelah itu coba untuk ngelakuin hal yang emang belum pernah dilakuin. Kayak misalkan dulu kan gak dikasih kebebasan untuk berteman sama siapapun. Bahkan temen yang dulu kenal sebelum dia aja tuh gue dibatasin untuk yang lo nggak, gue cemburu deh gitu, nggak usah deket-deket sama ini gitu. Tapi setelah itu ya udah gue membebaskan diri sebebas-bebasnya, tapi dalam masih yang norma Ya normal. ya masih yang normal, terus yang masih ngikutin aturan lah gitu. Ini gue satu waktu pernah dikatain sama teman-teman gue. Apa tuh? Jadi gue kan sebelum pacaran sama salah satu orang, gue ini bisa dibilang ketika MC enak gitu, lebih luas gitu, ya kan. Apalagi speaknya gue kan MC penyiar tau lah Iya, gitu tahu. ya. Tapi ketika gue pacaran sama satu orang, kok lu kok jadi beda? Nah, Agak menjaga diri, agak jaga jarak. Gue bilang asli beda, gue biasa aja gitu. Dan akhirnya ketika putus, gue kira teman-teman gue bakal sedih. taunya? Seneng, terus aku balik lagi karena pernah dibuktiin ketika gua abis putus 1 minggu kemudian gua ada jadwal bantuin nge-MC deh di sekitaran mana ya, daerah Cirebon Timur gitu. Gua di situ akhirnya bisa nge-explore dan bisa kayak semacam keluarin speak terutama ke lawan gender gua. Terus lebih teman-teman gua bebas. bilang malah pas pulang, nah ini Eko yang gua kenal tuh gini. Tapi bener loh, ketika kita dapetin pasangan yang menurut sebenarnya ya kurang cocok sama kita, ya kita tuh jadi berubah tanpa orang kita, lain. ya kita tanpa kita sadarin kita tuh berubah loh. Contoh lah ya, gue nih orang nggak pernah kesinggungan aslinya gitu, kayak misalkan orang mau bercandain apa, mau ngatain apa, gue tuh orangnya Bebas fine-fine lah ya. aja, karena emang ya dunia gue seperti itu kan. Tapi ketika gue punya pasangan dan ternyata orangnya sensitif, gue terbawa sensitif gitu. Orang ngomong apa gue jadi tersinggung. Ada poin kayak gitu. Oke, berarti moodnya ke bawah. Nah betul, sampai teman gue ngomong katanya, kok lu beda ya, jadi lebih sensitif katanya gitu. Padahal secara nggak sadar ya, gue ngerasa biasa aja. Iya. Tapi gue sensitif ternyata kalau dipikir, iya bener. Gitu. Apakah karena dulu kita sebucin itu? Ya. Sorry, bukan sebucin. Segoblok itu. Bucin sama goblok bedanya tipis sih, Beda bener. tipis bos, itu dia. Nah, berarti ini juga satu hal yang kurang lebih sama kayak gue gitu. Akhirnya kan gue ngejalanin hubungan sekarang lebih picky dan hubungannya jauh lebih sebentar. Gue ngejalanin hubungan ada sampai 20 hari, 1 minggu. Itu kota apa hubungan? Ntar dulu. Paling lama kemarin cuma Cepet sekitar abis. sebulan setengah. Oh. Dari Idul Fitri sampai Idul Adha. Oke. Baru kemarin gue mutusin. Ya lu tau lah ceritanya, Oh, gue ya. pernah kan cerita ke lu dan akhirnya gue tuh ngerasa kayak karena maybe ya, karena gue punya satu sisi trauma yang agak lumayan gitu. Nah ketika ada waktu itu pasangan gue ngelakuin satu kesalahan kayak kalau menurut gue sih bisa dimaafin dan udah enjoy aja, tapi gue nggak mau ngebohongin diri sendiri. Gue itu kayak hilang rasa dan gue bilang ke mantan gue nggak mau ngejalin hubungan tapi gue fake, gue palsu. Oke. Karena itu sangat berbahaya ke depannya, apalagi di usia gue yang sekarang udah nggak muda lagi gitu kan, udah bukan saja cinta monyet lah. Betul. Kalau mungkin zaman SMA ya bisa, ya zaman kuliah bisa, tapi sekarang gue nggak bisa. Itulah alasannya kenapa di lebaran kemarin gue putusin. Nah lebaran berikutnya gitu. Sesuai dengan janji gue di awal, gue bakal ngomong di tanggal 20. Bener kan? Iya, oke. Tapi sebenarnya gitu loh, kalau misalkan kita yang pernah ada trauma, ya ini yang menurut gue pengalaman pribadi ya. Iya, Kalau kita udah ada trauma sama orang gitu, sama satu hubungan, gue memilih untuk nggak mencoba untuk memulai lagi dengan orang lain sebelum gue benar-benar sembuh.
Kenapa? Karena takutnya ujungnya kayak gitu loh, menumpuk rasa sakit yang lain gitu. Nanti ketika kita belum sembuh, kita ketemu orang terus ternyata tidak sesuai ekspektasi, malah bikin sakit hati, terus nambah-nambah gak sih sebenarnya? Tapi gue bukan orang yang dibikin sakit hati. Lu yang nyakitin. Gue yang nyakitin gitu. Gila cuy, ada kali 10 orang. Wow. Ada 10 Tambah orang. 2 jadi selusin ya. Dari akhir Agustus sampai bulan Juli ada 10 orang, Bos. Nah itu sih sebenarnya. Giliran gue pengen menetapkan untuk single, ada yang datang. Dan rata-rata waktu itu gue ditembak. Wow, emansipasi ya. Ya, gue mah ya ayo gitu. Nah banyak bilang gue tuh sebagai lo cuma pelampiasan aja. Gue bilang gue beneran sayang waktu itu. Cuma ya itu akibat traumatik kemarin, giliran ada satu kesalahan yang sepele sih kalau menurut orang lain, gue udah hilang rasa. Ya sebenarnya sih kan harusnya kita healing diri sendiri dulu sih, maksudnya kayak ya nyoba balikin diri kita dulu, sifat-sifat kita. Gue bisa, cuma job gue lagi sepi PPKM. Oh gitu. Job MC gue lagi sepi. Kalau gue masih banyak job MC, duit gue banyak, gue bisa liburan. Oh iya betul. Itu dia. Ya kan liburan kan nggak harus jauh sebenarnya. Ya tapi kan kalau liburan dengan melihat suasana yang biasa aja, yang sama-sama sering kita lihat setiap hari, bosan ya? bukan liburan itu. Nah, sekarang pandangan lu ke cowok-cowok gimana? Sebenarnya gue nggak pernah, dari awal pun nggak pernah memukul rata ya. Kalau cowok itu sama aja. Maksudnya ketika lu ingin memilih. Oh ya. Yang gini ya, kalau dulu mungkin gue kalau milih cowok tuh harus yang good looking misalkan, atau yang good rekening gitu ya. Cuman nggak, kalau sekarang nggak. Jadi karena setelah gue luka itu, gue kan mengenali diri sendiri ya. Balik lagi gue tuh coba cari tahu gue nih sebenarnya orang kayak apa sih. Pengennya apa sih? Nah ya sifat gue yang aslinya tuh kayak gimana sih gitu. Gue nyamannya sama orang yang seperti apa sih. Akhirnya gue lebih ke gini loh, kalau ngelihat orang tuh lebih ke sifatnya sekarang. Itu. Nah betul, karena ternyata yang nyakitin mental gue tuh ya bukan karena fisiknya yang ganteng atau dompet yang tebel, bukan gitu. Tapi karena kelakuan dia yang abusive kan nggak harus fisik ya. Kadang kata-kata yang nyakitin aja tuh nempel banget loh sampai sekarang gitu, kayak yang kata-kata yang ngerendahin. Gila, kata-kata aja bisa sampai nyakitin segitunya, apalagi dengan perbuatan selingkuh ya. Wah parah sih. Menurut gue tuh selingkuh tuh penyakit yang nggak bisa disembuhin sih. Watak sih ya. Watak. Bohong kalau gue udah nggak bisa selingkuh lagi. Bullshit menurut gue nggak. Selingkuh itu gimana ya? Mungkin beberapa orang masih bisa untuk nahan, tapi itu sementara lah. Oke, nah kalau batas selingkuh lu sampai mana? Istilahnya ketika orang dikatakan selingkuh? Ini ya menurut gua, kalau untuk berteman, gua sih orangnya nggak ya gua nggak cemburuan, aslinya gua nggak cemburuan. Jadi kayak ya lo punya ruang sendiri yang nggak harus gua. Cewek tuh banyak, kalau memang dia kenalin ke gua, ini teman gua loh, gua mah nggak akan cemburu. Dia mau nganterin kondangan kek, mau antar jemput kek, nggak apa-apa. Karena menurut gua ya itu dia kenal kenal teman. Nah itu gua menghargai hubungan mereka yang mungkin sudah berjalan sebelumnya. Nah betul, tapi gimana ya, kalau udah sampai tahap kayak intens gitu loh, atau ketemu di belakang gue ya tanpa gue tahu, atau janjian sama orang yang gue nggak tahu, menurut gue itu udah termasuk selingkuh. Apalagi sampai tidur ya, tidur bareng itu udah bareng. Parah sih. Aja tidur bareng mah, kalau melek bareng tuh baru. Oh iya. Tidur bareng ngapain lagi? Ya tapi sebelum tidur bareng, melek bareng tuh ngapain? Iya. Main kartu lo pikir? Melakukan salah satu hal-hal yang lebih dewasa. Main saham misalnya. Bercocok tanam. Cek dulu nih. Wah, Bitcoinnya lagi naik nih bos. Langsung bos, sikat bos. Nggak gitu. Tapi menurut gua sebenarnya kalau untuk hubungan yang biasa yang gua bisa lihat sendiri gitu ya nggak masalah. Menurut gua bukan. Yang paling penting berarti sekarang lu komunikasi ya. Betul. Berarti lu cocok sama anak Ilkom tuh. Oh ya, mungkin. Belum tentu. Anyway, apa ya? Selama ini berarti kan lu lebih bisa dikatakan lebih selektif ya? Ya betul. Lu pernah terpikat sama seseorang gak sih? Dalam periode single lu? Sebenarnya ya selama 1,5 tahun ini gue
gue nggak munafik ya, gue buka hati juga untuk orang lain, gue mencoba lah gitu. Sekiranya ada yang sifat-sifatnya menurut gue bakal cocok sama gue coba jalanin, coba ketemu gitu. Tapi ternyata setelah di jalan itu lucunya ketika gue ngerasa suka sama orang itu, justru gue yang ninggalin. Ngerti nggak sih? Kenapa? Karena gue gini loh, ada perasaan takut ditinggalin. Jadi sebelum dia ninggalin, gue aja yang ninggalin gitu. Antisipasinya kejauhan, Bos. Aneh ya, memang sempet yang kayak gitu. Jadi gue pernah ketemu sama satu cowok yang menurut gue asik nih gitu. Apalagi gue tuh penunjukan perasaannya tuh dengan physical touch. Jadi belak-belakan. Nah, gue tuh suka yang kayak digandeng kayak gitu-gitu tuh. Jadi menunjukkan rasa suka gue tuh dengan sentuhan. Tapi bukan yang sentuhan yang berlebihan ya. Maksudnya kayak. Berarti kayak semacam physical attitude gitu ya? Ya, pokoknya kayak gitulah. Cuman dan dia orang yang nggak keberatan untuk itu. Oh, jadi akhirnya si anjir ini nyaman nih. Nah, gue nyaman banget ya sama orang ini gitu. Abah kan? Bukan. Abah Maman kan? Bukan. Tentu bukan. Yang nggak setua itu juga, mohon maaf. Bah dibilang tua, Bah. Jangan maksudnya. Tapi ketika udah sedekat itu yang hampir mungkin dibilang kayak hampir pacaran gitu ya. I see. Tiba-tiba gue ngerasa takut. Takut untuk ditinggalin. Jadi padahal dia nggak ngelakuin kesalahan apapun, gue yang hilang. Oh, mungkin trauma kali ya? Akhirnya gue dibilang tukang ghosting. Oh. Itulah awal muasal gue dibilang tukang ghosting. Karena gue gitu, ketika gue udah nyaman, ada perasaan takut ditinggalin itu loh yang timbul gitu. Jadi menurut gue sebelum dia ninggalin gue aja deh yang ninggalin gitu. Antisipasinya yang ya brengsek sih emang. hebat ya. Antisipasinya paling awal ya. Oke, udah thank you Ri atas waktunya. Ini gue cuma ngobrol sebentar aja gitu ya. Barangkali ada pengalaman yang bagi yang lihat dan dengar podcast ini sama, ya udah. Yang paling penting lu healing dulu ya. Iya betul. Oke, thank you so much Ri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan and bye now.